Di sini tulisannya sih 3 soal ya, kemarin 4 soal. Bahannya juga dari sinyal dari awal sampai akhir. Nah, tapi sebenarnya walaupun tulisannya dari awal sampai akhir, kalau kalian melihat contoh soal kalian itu kan yang barusan kan yang ditanyakan dari HJ Omega HS kan soalnya komprehensif ya, dari awal kita pelajari stabil, kausal dan lain-lain. Jadi materi sebelum UTS juga ada gitu kan sebenarnya. Nah, itu maksudnya bahan pra UAS itu yang seluruh materi. Jadi apa namanya, jangan kaget kalau kelihatannya banyak gitu materinya ya. Nilai pra UAS akan digunakan sebagai komponen untuk generate nilai akhir. Kalau nggak salah waktu itu UAS itu 35% ya, porsinya 35%. Jadi kalian maksimalkan 35% di pra UAS hari Sabtu ini. Nah, nanti kalau misalkan nilainya sudah bagus, maka nggak wajib lagi ikut UAS yang offline hari tanggal 4 Juli itu. Kalau 4 Juli kan sifat ujiannya offline ya di kampus, apa namanya, pakai kertas dan lain-lain. Kalau ini masih online. Oke. Bagi yang masih nilai akhirnya D atau E, wajib mengikuti UAS. Berarti itu dianggapnya sebagai remedial ya, perbaikan nilai. Bagi mahasiswa yang mendapatkan nilai akhir selain D dan E, diperkenankan, boleh ikut UAS masih. Jadi kalau misalkan dapat C atau dapat BC, misalkan merasa kurang puas gitu, pengen memperbaiki, boleh ikut. Tapi yang diambil adalah nilai terakhir. Ya, ini yang diambil nilai apa? Nah, iya nilai akhir. Jadi harus kalau misalkan selain D dan E yang mau ikut UAS, pastikan bahwa lebih bagus nilainya gitu ya. Oke, gitu kayaknya ya. Ada yang mau ditanyakan? Dikasih tahu. Nilai akhirnya kan dikasih tahu sebelum tanggal 4 itu dikasih tahu. Jadi kalian yang nilai D sama E punya waktu untuk belajar lagi untuk tanggal 4-nya, yang selain itu bisa mempersiapkan apa ya, memilih antara mau ikut atau enggak gitu ya. Saya kirim ke grup ya. Ya, kenapa? Ya,
Yang lain juga saya pengen lihat gambarnya. Nomor berapa nih? Yang nomor D. Yang nomor E, apakah sistem memiliki respon frekuensi Hj omega? Ini kita bahas minggu lalu. Kapan dia punya Hj omega? Ketika sistemnya stabil. Nah, dari ROC kalian bisa dilihat sistemnya stabil. Kenapa stabil? Karena melewati sumbu imajiner. Jadi jawaban yang nomor E, apakah sistem memiliki respon frekuensi Hj omega? Jawabannya punya, karena sistem adalah sistem yang stabil. Ditunjukkan oleh apa sistemnya stabil? Ditunjukkan dari area kekonvergenannya melewati sumbu imajiner. F, jika jawaban poin D adalah iya, dapatkan persamaan magnitud Hj omega dan argumen Hj omega. Oke. Dari HS yang barusan kita dapatkan di poin A, tinggal S-nya diganti dengan
J omega, itulah J omega. Berarti tadi yang nomor A jawabannya S per S kuadrat tambah 7S plus 12. Berarti S-nya tinggal kalian substitusi dengan J omega. Jadi J omega per J omega kuadrat, berarti kan J kuadrat itu min 1, makanya di sini jadinya min omega kuadrat ditambah 7 J omega ditambah 12. Oke, itu persamaan HJ omeganya. Terus magnitud HJ omega. Magnitud itu tinggal akar dari bagian real dan bagian imajiner, atas sama bawah gitu kan ya. Nah, bagian atasnya cuman punya bagian imajiner. Nah, berarti omega kuadrat diakarkan, jawabannya omega. Saya coba kamu foto dulu, terus kirim ke grup ya. Oke, per HJ omega, magnitud HJ omega. Nah, kalau yang G menggambarkan HJ omega sama argumen, itu berarti kan materi sebelum TS ya. Kan ada waktu itu yang kalian ada tabel, omeganya diganti-ganti, nanti ketemulah gambar HJ omega. Coba kita lihat ya, itu di materi apa ya? Ada yang masih ingat itu di materi apa? Transformasi Fourier ya? Oke. Ya, materi yang waktu dulu awal-awal. Jadi kalian gambarkan di sini berarti yang kalau HJ omega berarti yang berubah-ubah adalah nilai omeganya. Nanti omeganya kalian ubah-ubah, ketemulah nanti angka-angkanya. Nah, baru kalian gambarkan. Gitu ya. Nah, jadi enaknya nanti kalian bikin tabel seperti ini, tabel bantuan, baru nanti kalian gambarkan. UAS gitu ya, biar enak. Berarti kan kalian harus punya kalkulator nanti pas UAS. Itu alat perang utama kalian nanti pas UAS. Oke, selanjutnya di sini.
Mana tadi? Ini kalian kelihatan? Kelihatan ya? Mana tadi sampai sini? Sampai sini sama ya jawabannya ya. H J omeganya dapatnya seperti ini. Sama kan? Oke. Sama? Maksudnya? Sama. Nah, habis itu boleh pindah ke depan kalau nggak kelihatan. Oke, habis itu magnitude Hj omega berarti kan bagian real sama imajiner yang atas kalian kuadratin, masing-masing dikuadratin habis itu diakar gitu kan ya. Nah, karena yang di atas ini J omega, jadi dia cuma punya bagian imajiner, berarti di sini harusnya omega kuadrat terus diakarkan. Nah, makanya hasilnya di sini tetap omega. Nah bagian bawahnya, yang realnya yang mana aja? Min omega kuadrat sama 12. Nah, min omega kuadrat plus 12 kalian kuadratin ditambah bagian imajinernya yang mana? Yang 7 omega saja. Nah, ingat kalau 7 omega J-nya jangan diikutin karena J itu cuma penanda apa namanya bahwa dia imajiner gitu ya. Jadi pada saat dioperasikan nggak usah diikutin lagi. Nah, masing-masing dikuadratin terus diakar. Nah, dari ini persamanya cukup sampai sini saja. Kemudian argumen Hj omega, arkus tangan 1 dapatnya dari mana? Arkus tangan tahingga dikurang arkus tangan 7 omega. Tahingga dari mana dapatnya? 1 dibagi definisi ya, 1 dibagi 0 ya. Ya ya. Pi per 2, 90 derajat. Oke. Terus arkus tangan 7 omega per min omega kuadrat ditambah 12. Hasilnya yang mana? Sampai sini aja ya? Oke, sampai situ aja. Selesai. Soal selanjutnya tadi apa? Sesudah gitu, oh gambar ya? Dilewatin ya gambarnya ya? Oke. Selanjutnya gambarnya dilewatin. Soalnya dilanjut dengan, nah jika sistem mendapat masukan XT, sinyalnya apa nih? 2 cos T ditambah 2 cos 2T. Di mana omeganya sama dengan 1. Sudah. Ya. Jika sistem mendapat masukan 2 cos T ditambah 2 cos 2T, tentukan YT. Oke, dapat omeganya sama dengan 1 dari mana? 2 cos T. Oke. Yang 2 cos 2T? Omeganya 2. Terus ada 2 ya? Ada 2 ya? Oke. Coba Billy jelasin ke temennya ini gimana cara ngerjain. Billy taruh ya. Salah. Oke, taruh coba. Gimana nih? Ya jelasin ini dapat angka-angka ini dari mana? Angka ini dari mana? Ini dari mana? Coba jelasin. Kalau yang ini mas saya kayaknya salah Bu. Harusnya gimana? Harusnya kalau misalnya ada 2 gini, Hj omeganya sama argumennya juga masing-masing 2 ya Bu. Jadi kalau misalnya yang magnitude yang Hj1 nanti buat ke yang 2 cos T. Kalau misalnya yang magnitude Hj2-nya buat yang 2 cos 2T. Yang argumennya juga gitu, argumen yang Hj1-nya buat 2 cos T, yang argumen Hj2-nya buat yang 2 cos 2T, nanti tinggal YT-nya 2 cos T dikali magnitude yang Hj1, terus cos T-nya ditambahin argumen yang Hj1. Terus untuk yang 2 cos 2T dikaliin magnitude Hj2, iya benar Hj2, 2T-nya ditambahin argumen Hj2-nya. Gitu ya, Bu? Coba benerin dulu ya nanti ya. Nanti dilanjut ya yang benernya ya. Ya, siap. Nanti di share ke grup. Sekarang kita bahas yang nomor 2.
Nomor 2 ini soalnya diketahui respon fungsi transfer Butterworth. Ini kayak contoh soal kita minggu lalu ya. Iya. Dengan memakai fungsi transfer low pass filter, dia low pass filter, lumayan gampang berarti. Nanti berdoa aja soalnya low pass filter ya. H3S berarti ordernya berapa? 3. 3. Kalau misalnya kayak gitu 3 ya berarti ordernya ya. Terus S-nya juga order tertingginya S pangkat 3. Berarti kalau ada pertanyaan order filternya berapa, harusnya 1 detik jawab ya, 3. Diinginkan membuat low pass filter dengan memakai transformasi S sama dengan S per omega U, di mana frekuensi cut off dari LVF adalah omega U itu frekuensi cut off ya. Biasanya kita namanya omega C. Di sini omega U. 6.800 pi radian detik. Tentukan fungsi transfer low pass filter. Kalau seperti ini kan tinggal, tadi udah dikasih tahu S sama dengan S per omega U. Berarti kalian punya H3S yang di atasnya, 1 per S pangkat 3. Nah, ketemu S, S-nya tinggal di substitusi. Ya kan? Substitusinya dengan apa? Dengan S per omega U. Di soalnya ada kayak gitu. Omega U-nya 6.800 pi. Nah, jadi nanti HS-nya yang nomor 1 adalah 1 per, perhatikan di sini ya, 1 per, ketemu S pangkat 3. Nanti S pangkat 3-nya ini, S-nya diganti dengan S per omega U. Omega U-nya 6.800 pi. Berarti 1 per S per 6.800 pi pangkat 3. Gitu ya. Ini dimulai dari proses denormalisasi berarti ya. Nah, gitu kan. Kita ingin merubah dari HDS ke HS. Berarti kan ada denormalisasi. Di situ udah dikasih tahu denormalisasinya dengan persamaan diganti atau disubstitusi dengan omega U. Kalau kita kemarin sih namanya omega C ya. Sama-sama cut off. Di situ dikasih keterangan cut off. Nah, udah ketahuan ini HS-nya N-nya sama dengan 3. Soal selanjutnya Apakah low pass filter stabil? low pass filternya, tentukan order. Order juga sudah ketahuan 3. Apakah low pass filter stabil? Jelaskan secara statis. Ini berarti pakai apa namanya? Purwis itu ya? Iya, Pakai yang purwis yang minggu lalu kita kita pelajari. Ketemu tidak ada perubahan tanda, tidak ada yang non zero, tidak ada yang nol dan tidak ada perubahan tanda. Berarti stabil. Sistemnya stabil. Oke, selanjutnya apa? Apakah apabila masukkan XT-nya 2 cos 6.800 PT, tentukan persamaan keluaran filter YT. Ini sama kayak tadi, 2 cos 6.800 PT, berarti makanya 6.800 Pi, Haji Omega, E, jelasin ke sini. Dipoto dulu. Jadi ini kan untuk HJ Omega-nya kan kita tadi sudah dapat HS-nya kan di awal.
S-nya tinggal substitusi kayak tadi yang J omeganya ngegantiin S-nya. Terus nanti dijabarin jadi dapet yang di bawahnya ini. Terus kita dapat magnitude bisa didapetin kan dari yang akar real sama imaginary tambahin kuadrat yang atas sama bawahnya. Nanti tinggal dimasukin HJ 6800 pi karena di sini kan XT-nya 2 cos 6800 pi T. Berarti omeganya tuh 6800 pi-nya. Dimasukin 6800 pi per 3 dibagi sekian. Saya tadi ngitungnya dapat 1/2. Terus untuk argumennya juga berarti tadi tan min 1 tadi tuh kayak benar-benar tan min 1 0 habis tangan 0 karena di sini kan cuman ada real ya yang di atas, jadi imaginary dibagi realnya karena imaginary 0, jadi argus tangan 0, untuk yang ini dikurang argus tangan min 1 karena ini kalau dimasukin yang 6800 pi-nya nanti dapat 6800 pi dibagi minus 6800 pi. Jadi nanti hasilnya dapat 0 dikurang minus pi per 4, jadi argumennya pi. Yang poin terakhirnya nggak sempet ini Bu, udah habis kertasnya. Nanti lanjutin lagi ya. Ya Bu. Nah, habis sampai sini belum selesai, kan belum ada YT. Nanti YT-nya diapain? Taruh di. YT-nya tinggal 2 cos 6800 pi T ini depannya dikaliin sama magnitudenya 1/2, terus si 6800 pi T ditambahin sama argumennya. Pasanya, pergeseran pasanya ini dimasukin ke dalam pasa yang sini, di depannya dikali dengan hasil magnitudenya 1/2. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dari 2 soal ini? Kurang lebih gitu ya. Jadi materinya memang komprehensif dari awal sampai akhir keluar lagi gitu ya. Terus kemudian kalau misalkan soalnya tidak bisa menjawab yang bagian A, otomatis ke bawah-bawahnya nggak bisa. Atau yang bagian A-nya keliru, kurang teliti, otomatis yang bawah-bawahnya juga salah gitu ya. Berarti nanti persiapan untuk hari Sabtu bahwa jangan lupa ada kalkulatornya. Kan kayaknya nggak mungkin ya kalian bisa ngitung ini. Mungkin aja, tapi mungkin waktunya lama ya. Pakai kalkulatornya, terus apa lagi ya persiapannya ya. Belajar yang pasti dari awal sampai akhir materinya lagi. Terus menggambar, berarti harus punya penggaris juga supaya gambarnya jelas ya. Terus apa lagi ya? Nah, kayaknya itu. Yang mau ditanyakan nggak dari 2 soal ini? Soal yang nomor 3 itu nggak keluar nanti. Belum kembali, babnya nggak pelajari lagi. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya punya keluarga baik bilang. Nah, alhamdulillah. Di soal yang barusan, kalian dari fungsi transfer Butterworth mencari fungsi transfer LPF-nya, berarti kan ada denormalisasi. S sama dengan S per omega C gitu ya. Nah, itu normalnya seperti itu soal-soal kita kemarin. Kalau misalkan dibalik, kalian semoga kelihatan ya. Misalkan soal kalian yang diketahui adalah HS-nya, seperti ini. 9,87 kali 10 pangkat 8 per berapa nih? S kuadrat ditambah 4,443 kali 10 ditambah 9,87 kali 10. Misalkan gini, dari soal ini kalian diminta mencari omega C-nya berapa, gitu ya.
Jadi ini kebalikannya soalnya. Kalau yang barusan kalian tahu fungsi transfer butterworth-nya, diketahui omega C-nya berapa, diminta mencari HS. Kalau sekarang HS-nya yang diketahui, diminta mencari omega C. Nah, bagaimana caranya? Kalau misalkan di soalnya diketahui proses denormalisasinya misalkan seperti ini, S per 2Pi omega C. Misalkan seperti itu ya. Berarti kan misalkan ini adalah filter LPF. Misalkan saya punya ini LPF. Ya. Oke. Persamaannya misalkan LPF udah 2, misalkan gitu ya. LPF udah 2 ya. Itu persamaannya seperti ini. 1 per S kuadrat ditambah 42S plus 1. Nah, soal kita tadi yang ini soal. Berarti dari bentuk soal ini, kita dekati ke arah ini. Berarti atasnya harus dibuat 1. Kalau misalkan atas harus dibuat 1, maka semua ini harus dibagi dengan 9,87 kali 10 pangkat 8. Betul ya? Di sini dapatnya 1, yang ini harus dibagi dengan 9,87 kali 10 pangkat 8, yang ini juga, yang ini tadi, yang ini harus dibagi dengan 9,87, terus yang di belakangnya juga harus dibagi dengan 9,87, ketemunya 1. Nah, setelah itu, nanti ketemu persamaan ini, S kuadrat ditambah 9,87 kali 10 pangkat 8. Seperti di sini. Ini persamaannya adalah S per 2Pi omega C kuadrat. Berarti S per 2Pi omega C kuadrat itu sama dengan yang ini kan? Nih, sama dengan yang S kuadrat per 9,87 kali 10 pangkat 8. Ini ya. Setara. Nah, sehingga nanti ketemulah yang di bagian bawahnya ini 2Pi omega C sama dengan 9,87 kali 10 pangkat. Ketemulah 2Pi omega C sama dengan 3 kali 3,14 kali 10 pangkat 4. Berarti omega C-nya sama dengan ini. 3,14 itu kan Pi. Dibagi dengan 2Pi. Hasilnya setengah. Setengah dikali dengan 10 pangkat 4. Hasilnya 5.000 agak bolak-balik ya. Bingung nggak kalian? Bingung. Jawab, soalnya gini nih. Saya carikan dulu ya. Stop share. Di situ nggak bisa, ketinggalan ininya konverternya. Sebuah LPF dengan fungsi transfer ini. Kalian ada kuliah lagi ya? Ada kan?
Mana omega? Ngomong omega itu yang mana ya? Nih. Nah, contohnya soalnya ini yang dari saya. Gini. Sebuah LPF dengan fungsi transfer sebagai berikut. Ini HS sama dengan 9,87 kali 10 pangkat 8 dan seterusnya gitu ya. Dengan S sama dengan S per 2Pi omega C. Ini saya nggak ketemu tanda apa namanya simbol omega, jadi saya tulisin gitu ya. 2Pi S per 2Pi omega C. Tentukan omega C-nya berapa gitu ya di soal ini. Kalau dari soal ini, ordernya ketahuan. Berapa ordernya? 2. Dapat dari yang terbesar ini. Nah, order 2, di slide yang sebelumnya, order 2. Fungsi transfer HBS dari order 2 itu HBS sama dengan 1 per S kuadrat per akar 2S per plus 1. Nah, itu fungsi transfer Batelotnya. Dari sini berubah ke sini, berarti kan kita punya denormalisasi, ya kan? Berarti bentuk fungsi transfer Batelotnya ini menjadi seperti ini, berarti ada proses denormalisasi. Denormalisasinya pakai persamaan yang ada di sini. S diganti dengan S per 2Pi omega C. Coba kalian cari tadi. Coba kalian tulis ulang yang tadi saya jelasin. Gimana supaya dapat 5.000. Jadi kalian hitung sendiri supaya kebayang. Ya, order 2-nya 1 per S kuadrat ditambah akar 2S plus 1.
Berarti ini 1/9. Mana sih tadi? Aku jadi bingung. Ini harus sama dengan ini kan? Ya. X kuadratnya ini dikuadratin. Hasil itu dipilih waktu itu dipilih ini kali ya yang titik Jadi pro, jadi Kemarin tuh lupa. gimana sih maksudnya es lagi oh Jadikan lagi gimana sih sama. sama dengan pak ini mas jadi ini es kuadrat plus terus ini diakarin dari sini Ini kuadrat dulu, jadi nanti bisa disuarain. oh ini satu menit satu per Harusnya lagi. Gimana caranya kompromis ini? Dibagi. Yes. Jadi Saya
kuadrat jadi oh artinya masuk sebentar jadi 2000 Iya. 2000. Nah, ini kan ya kan ya jadi orang. Ini kan ambil baca kuadrat. Biar kalau baca itu jadi apa ya? Ini aku sih ngerti bisa. Doang ini yang ya. Kenapa? Dan bisa mati ke itu cuma estetiknya doang ya. Baik ya, yang itu nggak boleh. Sama sih hasilnya. Berarti kan kalau pakai yang ini berapa? Kalau mau pakai yang ini kan berarti Ada akar 2. nah, ada 2. Ini akar 2S. Ini sama dengan S per 2 pi omega C. Ya kan? Berarti akar 2 per akar 2S per 2 pi omega C itu sama dengan ini. Ya kan? Ya. 4,443 kali 10 per 9,87 kali 10 per 8 X. Nanti kamu juga omega C. Jadi bebas mau pakai yang di depan ini atau yang di belakang. Yang apa namanya polinom order yang ini. Itu nih. Kan tadi gitu nggak jadi. Oke, sekarang saya coba jelasin ya. Saya ulangin jelas. Yang tadi harusnya ini. Ini harusnya. Yang diketahui HS ini sama tadi denormalisasi ini sama dengan S per 2 pi omega J. Cuman itu yang diketahui dari soalnya ya. Nah, dari HS yang ini kita bisa tahu ordernya sama dengan 2. Ini pangkat tertingginya 2. Kemudian dari tabel, kalau ordernya 2, maka fungsi transfer Butterworth-nya ketahuan ini. HBX-nya sama dengan 1 per S kuadrat ditambah 2X plus 1. Nah, dari 2 ini, kita bisa cari hubungannya. Seperti apa? Nah, gimana caranya? Caranya adalah, karena bentuk HBX-nya di sini atasnya 1, maka kita ubah dulu bentuk HS ini ke bentuk umumnya. Seperti ini. Artinya yang di atasnya harus kita bagi dengan 9,87 sekian ini supaya nanti sama dengan 1. Oke. Semuanya harus dibagi 9,87 kali 10 pangkat 8. Yang ini juga dibagi, yang di sini juga dibagi, yang ini juga dibagi, hasilnya 1. Nah, dari HS ini kita ambil hubungan antara S kuadrat ini dan yang di depan ini. S kuadrat per 9,87 dikali 10 pangkat 8. Mau yang di belakang juga boleh, nanti hasilnya sama. Nah, S kuadrat, kalau di dalam Butterworth, supaya jadi HS yang seperti ini, maka harus denormalisasi dengan cara S itu kita substitusi dengan S per 2 pi omega C. Maka yang awalnya S kuadrat menjadi S per 2 pi omega C dikuadratin. Jadi yang awalnya S kuadrat, S-nya kita ganti dengan S per 2 pi omega C. Sama dengan ini, yang di depan tadi, S kuadrat per 9,87 kali 10 pangkat 8. Nah, ini S dikuadratin S kuadrat. Yang ini kan hasil pengkuadratannya adalah S kuadrat per 2 pi
omega C dikuadratin, gitu kan ya. Nah, S kuadrat sama X kuadratnya bisa saling menghilangkan. Berarti sisanya dari sini 2pi omega C kuadrat sama dengan 9,87 kali 10 pangkat 8. Oke. Kalau kuadratnya ini dihilangin, maka yang di belakangnya harus kita tekan. Temulah 2pi omega C sama dengan 3,14 kali 10 pangkat 4. Berarti omega C-nya tinggal 3,14 kali 10 pangkat bagi dengan 2pi. Udah. Jadi ketemu hasilnya 5.000. Gitu kan? Iya. Oke. Yang mau ditanyakan? Dari hari ini kita sudah ngebahas 2 soal yang tadi di contoh UAS 2018. Nanti kalau ada contoh soal yang tahun lalu, nanti saya kirim lagi ya ke kalian. Kurang lebih sih tipenya sama, pasti sama kayak gitu. Saya kirim lagi nanti, cuman bedanya ya mungkin kalau tahun yang barusan LPF, 2019-nya nanti yang keluar HPF, 2020-nya yang keluar BSF, mungkin kayak gitu-gitu aja perubahannya biasanya. Ada yang mau tanya? Yang mana yang coret-coretan barusan? Kalau nggak ada, rekaman dulu. Yang mau saya tanya dulu, sebentar Bu. Kan kalau soal yang saya ini maksudnya tinggal kayak yang Ya, ini kriteria. Nah, tapi kalau misalnya S kuadrat gimana? S kuadrat tinggal cari pol dan zero. Itu normal. Terus kalau misalnya cari ROC-nya? ROC-nya Bisa ke kanan, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Biasanya sih ada nanti kayak soal yang barusan S kuadrat yang nomor 1. Oh, dikasih tahu ya? Dikasih tahu. Biasanya sih gitu. Jadi kalau misalkan soalnya ordernya 2, dikasih tahu sama dia pengennya stabil atau pulsa dan lain-lain. Kalau S pangkat 3 kayak gini kriteria sebenarnya gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya absen dulu deh ya. Yang hari ini hadir onsite siapa? Jadi ini Taruli, Surya. Nah, oh kamu yang nanya di grup tadi. Raihan, NIM-nya 2547. 1547. Sebelahnya Filmi. Filmi ada berapa orang di kelas? Cuma 1. Adimas. Yang nggak ada? Oh ya. Arianwar. Mbaknya? Ada. Oke, saya sudah akan sampai di sini. Selamat belajar buat UAS, pra-UAS dan UASnya. Semoga nilainya bagus semua, jadi nggak ada yang perlu ikut UAS onsite-nya ya. Saya sudahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.